Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan pada sampai minggu keempat pembelajaran bahasa Lampung hari ini, Nak ya. Oke, baiklah anak-anakku, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah ya, selalu sehat ya. Dan untuk kalian selalu untuk menjaga kesehatan ya. Oke, baiklah anak-anak, hari ini kita masuk minggu keempat dalam pembelajaran bahasa Lampung. Hari ini kita memasuki bab yang keempat ya. Baiklah. Bab keempat ya. Hari ini kita mempelajari tentang karya sastra lisan Lampung ya, yang disebut dengan Sasikun. Nah, tentu di antara kalian masih ada yang bingung dan juga ada yang sudah tahu apa maksud dari Sasikun ya. Mungkin pernah di pembelajaran kelas 7 sudah ada yang belajar, kelas 8 juga sudah ya mungkinnya, dan Ibu akan membahas lagi tentang pembelajaran Sasikun. Nah, jadi Sasikun itu merupakan apa sih? Merupakan peribahasa, Nak ya. Jadi sebuah karya sastra lisan Lampung. Oke. Nah, di sini ada peribahasa atau yang disebut juga dengan Sasikun. Peribahasa atau Sasikun adalah kelompok kata atau kalimat yang berupa ungkapan, biasanya mengiaskan keadaan seseorang yang sering kita jumpai dalam pergaulan sehari-hari. Ungkapan tersebut berupa pujian, sindiran, dan nasihat untuk seseorang. Jadi ini mengkiaskan ya. Jadi dia mengungkapkan kepada seseorang itu tidak secara langsung tetapi melalui ungkapan. Nah, jadi di sini sebuah kata atau kalimat. Oke. Kemudian di sini ada ciri-ciri peribahasa atau yang disebut juga dengan Sasikun. Nah, yang pertama, ciri-cirinya ada apa saja? Kata-kata yang ada pada peribahasa memiliki struktur yang tetap. Jadi dia memiliki kata yang tidak berubah-ubah. Nah ya, jadi dia tetap. Contohnya saja, peribahasa dari seperti air dan minyak. Jadi dia tidak akan berubah sampai kapanpun, dia akan tetap seperti itu. Nah, artinya di sini peribahasa tidak bisa diubah-ubah ya. Yang kedua ada peribahasa biasanya menggunakan kata yang teratur, enak didengar, serta mempunyai makna tersendiri. Nah, jadi di sini kata yang digunakan dalam pembelajaran peribahasa itu dia menggunakan kata yang teratur dan enak didengar. Yang ketiga, biasanya peribahasa diciptakan, dibentuk berlandaskan dan juga perbandingan yang sangat teliti terhadap alam dan peristiwa yang terjadi. Yang keempat, peribahasa dibentuk dengan ikatan yang padat dan indah sehingga peribahasa akan melekat di mulut masyarakat hingga turun-temurun. Iya, tentu saja, Nak ya. Karena peribahasa itu dari zaman Ibu kecil dulu sampai sekarang itu tidak pernah berubah ya, seperti ciri yang pertama tadi. Kemudian dia akan selalu teringat ya, sampai kapanpun dari hingga turun-temurun. Oke. Nah, jadi di sini ada tujuan dari peribahasa itu sendiri ya, tapi disebut juga dengan Sasikun. Apa sih tujuan dari peribahasa? Tujuan dari peribahasa ialah penggunaan peribahasa yang bertujuan untuk menyampaikan suatu kehendak kepada pihak yang diajak berbicara tanpa mengurangi rasa hormat dan menyinggung perasaan orang lain. Sementara maksud sang penutur tercapainya. Jadi di sini peribahasa itu bertujuan untuk menyampaikan sesuatu kepada pihak lain ya yang diajak berbicara tanpa mengurangi rasa hormat dengan menggunakan kata dan ungkapan. Nah, kemudian peribahasa atau Sasikun itu juga terbagi menjadi 6, Nak ya. Ada 6. Yang pertama ada
Bidal ya, macam-macam peribahasa. Yang pertama ada bidal. Apa itu bidal? Bidal adalah peribahasa yang mengandung nasihat atau peringatan-peringatan yang berbentuk sindiran ya dan memotivasi seseorang. Nah, di sini ada contoh dari peribahasa bidal tersebut. Apa contohnya? Wat ubi wat tales. Wat budi wat bales. Nah, di sini untuk dialek kemudian dialek A-nya wat ubi wat talas, wat budi wat balas. Nah, jadi di sini pengertiannya ada ya. Jadi Bu artikan dulu di sini ada ubi, ada talas, ada budi, ada balas. Nah, jadi maksud dari peribahasa bidal tersebut merupakan perbuatan yang baik akan menimbulkan yang baik juga. Nah, maksudnya dari peribahasa bidal ini, jika kita melakukan perbuatan yang baik, contohnya kita suka membantu orang lain, insya Allah kita akan mendapatkan balasan yang baik juga melalui Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Selanjutnya, yang kedua ada pepatah. Apa itu pepatah? Pepatah adalah kiasan tentang keadaan atau kelakuan seseorang. Dalam pepatah tidak ada unsur sindiran. Jadi dia berbeda dengan bidal tadi ya. Dia tidak menggunakan kata sindiran. Dan kalimat tersebut berbentuk kalimat selesai. Nah, di sini ada contohnya ya. Untuk dialek O ada ibung mak Jawa jaawum puno. Untuk dialek A, ibung mak Jawa jaawum puni. Artinya di sini rebung tidak jauh dari rumpunnya. Jadi pengertiannya atau maksud dari pepatah tersebut, kelakuan atau sifat anak tidak berjauhan dengan sifat orang tuanya. Nah, jadi di sini tabiat dari orang tua tidak akan jauh dari tabiat anaknya. Contohnya saja, mungkin orang tuanya seorang yang suka mengaji ya. Jadi dia memiliki anak yang sifatnya yang juga suka mengaji ya. Jadi tidak berjauhan ya. Seperti itu ya. Contoh yang ketiga. Ada perumpamaan. Nah, perumpamaan apa sih? Perumpamaan ialah pengungkapan keadaan atau kelakuan seseorang dengan menjawab perbandingan dari alam sekitar. Dalam perumpamaan, memperbandingkan benda-benda di sekitar dengan perbuatan atau kelakuan dengan membubuhi kata gege. Nah, jadi perumpamaan itu biasanya sering diawali dengan kata gege. Contohnya saja gege dari awalnya ya, berarti dia menggunakan peribahasa perumpamaan. Contohnya di sini ya, ada untuk dialek A. Gegeh nyeceh ke uyah di hujan. Untuk O, gegoh nyecoh ke uyan di tegahai. Nah, jadi sini gegoh ini artinya seperti. Seandainya jika kalian menemukan suatu contoh peribahasa yang diawali dengan kata gegeh, berarti dia menggunakan sasikun perumpamaan ya. Jadi maksud dari peribahasa perumpamaan tersebut ialah menceritakan aib keluarga terhadap orang lain. Nah, jadi di sini tidak boleh ya, kita menceritakan aib keluarga terhadap orang lain. Karena akan merugikan orang lain dan kita sendiri. Selanjutnya yang keempat. Ada sasikun ibarat. Nah, apa sih itu sasikun ibarat? Sasikun ibarat ialah dalam peribahasa sama dengan perumpamaan, menggunakan kata gege, namun kalimat tersebut dilengkapi dengan penjelasan yang dimaksud. Sama dengan kata perumpamaan tadi yang dibubuhi dengan kata gege, tetapi dia juga dilengkapi dengan penjelasan yang dimaksud. Nah, contohnya di sini ada ya. Untuk dialek O, kemarau setahun, hujan sekebian. Untuk dialek A, kemarau setahun, tegai segani. Nah, jadi maksudnya di sini arti dari ibarat tersebut ialah perbuatan kebaikan yang begitu lama terhapuskan sesuatu kekeliruan atau kesalahan. Nah, jadi di sini artinya perbuatan kebaikan kita yang lama akan terhapus ya oleh sesuatu
kesalahan yang kita lakukan, walaupun hanya sekali kita melakukan kesalahan, ya. Jadi apabila kita melakukan sering kebaikan, tiba-tiba kita melakukan satu kesalahan, jadi kebaikan kita itu tidak akan diingat seseorang, ya. Itu penjelasan dari contoh ibarat, ya. Yang kelima, ada pemio. Dalam peribahasa yang berbentuk pemio berisikan kalimat yang bentuknya sudah populer, mengandung berbagai unsur jelek maupun atau baik, ya. Contohnya saja untuk dialek capa uai mak baseh, capa apuy mak tutung. Untuk dialek A, campa uai mak baso, campa apuy mak tutung. Jadi maksud dari sasikun pemio tersebut ialah orang yang betul-betul masih muda dan gagah, tidak memilih dalam bekerja. Nah, jadi di sini manfaatkanlah waktu muda kalian, ya, untuk selalu bekerja keras. Hingga pada saat kalian tua nanti, kalian akan menikmati hasilnya, ya. Oke. Sudah ya, ini selanjutnya. Sudah selesai materi kita. Ibu akan memberikan soal, ya, untuk kalian, ya, tentang sasikun, ya. Nah, jadi di sini Ibu memberikan tugas untuk kalian. Di sini ada tugas. Tugas kalian di sini ialah di sini terdapat 5 soal. Dari 5 soal ini kalian tinggal mencocokkan kira-kira mana kata-kata yang di bawah, yang di dalam tabel ini untuk mencocokkan dengan kata-kata soal yang di atas. Nah, jadi tinggal dicocokkan saja, ya. Oke, baiklah anak-anakku, semoga kalian paham untuk pembelajaran peribahasa hari ini, ya, dalam minggu keempat pembelajaran bahasa Lampung. Oke, jadi kita ambil kesimpulan bahwa peribahasa itu adalah kalimat atau kelompok perkataan yang tetap susunannya dan biasanya mengiaskan suatu maksud yang tertentu, ya. Jadi di sini untuk mengungkapkan kepada seseorang lawan bicara kita dalam pergaulan sehari-hari. Jadi sasikun itu bisa berupa pujian, sindiran, ya. Bahkan bisa memotivasi seseorang juga, ya, untuk lebih baik, ya. Oke, baiklah anak-anakku, hari ini kita sudah selesai dalam pembelajaran peribahasa, ya. Mudah-mudahan kalian paham semua, ya, untuk selalu jaga kesehatan, ya. Semoga kalian selalu di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembelajaran hari ini Ibu akhiri billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.